Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Tiara Francisca, notar 2302126, kelas MTJ 11. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran karakteristik kendaraan bermotor dengan judul chassis suspensi. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang chassis. Garis besar chassis sendiri adalah sistem chassis meliputi suspensi yang menopang aksel, kemudi untuk mengatur arah kendaraan, roda, ban, dan rem untuk menghentikan jalannya kendaraan. Sistem-sistem berpengaruh langsung terhadap kenikmatan berkendara, stabilitas, dan lain sebagainya. Sistem rem digunakan untuk mengurangi atau menghasilkan jalannya kendaraan dan mempertahankan posisi kendaraan pada saat diparkir. Yang pertama, uraian. Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda, dan dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan, sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas berkendaraan serta memperbaiki kemampuan cangkram roda terhadap jalan. Suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, stabilizer, dan sebagainya. Pada umumnya, suspensi dapat digolongkan menjadi suspensi tipe rigid axle suspension, dan tipe bebas, independent suspension. Suspensi menghubungkan bodi kendaraan dengan roda-roda berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, selama berjalan, kendaraan secara bersama-sama dengan roda menyerap getaran, oscilasi, dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. Yang kedua, memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gesekan antara jalan dan roda-roda. Yang ketiga, menopang bodi axle dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda. Kedua yaitu komponen utama suspensi. Sistem suspensi terdiri dari komponen berikut. Yang pertama, pegas, shock absorber, suspensi arm, ball joint, bushing karet, strut bar, stabilizer bar, lateral control rod, control arm, dan bumper. Dan dari komponen-komponen ini, pegas-pegas dan shock absorber digunakan pada sistem suspensi, sedangkan komponen lainnya digunakan pada model tertentu saja. Komponen yang pertama yaitu pegas. Pegas berfungsi untuk menyerap kejutan dari jalan dan getaran-getaran roda agar tidak diteruskan ke bodi kendaraan secara langsung. Di samping itu, untuk menambah kemampuan cengkraman ban terhadap permukaan jalan, ada tipe 3 pegas, yaitu yang pertama, pegas coil. Pegas coil ini dibuat dari batang baja khusus dan berbentuk spiral. Yang kedua adalah pegas daun. Pegas daun left spring dibuat dari bilah baja yang bengkok dan lentur. Yang ketiga yaitu pegas batang torsi. Pegas batang torsi torsion bar spring dibuat dari batang baja yang elastis terhadap puntiran. Yang selanjutnya adalah komponen shock absorber. Pengertiannya adalah apabila pada suspensi hanya terdapat pegas, kendaraan akan cenderung beroksilasi naik turun pada waktu menerima kejutan dari jalan. Akibatnya, berkendaraan menjadi tidak nyaman. Untuk itu, shock absorber dipasang dan meredam oscilasi dengan cepat agar memperoleh kenikmatan berkendaraan dan kemampuan cengkram ban terhadap jalan. Kedua adalah shock absorber kerja ganda atau multiple action. Baik saat ekspansi maupun kompresi, absorber selalu bekerja meredam. Pada umumnya, kendaraan sekarang menggunakan tipe ini. Kedua, penggolongan menurut konstruksi. Terdiri dari dua macam. Yang pertama, shock absorber tipe twin tube. Di dalam shock absorber tipe ini terdapat pressure tube dan outer tube yang membatasi working
chamber atau silinder dalam, dan reservoir chamber, silinder tube. Yang kedua adalah shock absorber tipe monotube. Di dalam shock absorber hanya terdapat satu silinder atau tanpa reservoir. Yang ketiga ini penggolongan menurut medium kerjanya. Terdiri dari dua macam. Yang pertama shock absorber tipe hidraulis. Di dalamnya hanya terdapat minyak shock absorber sebagai medium kerjanya. Yang kedua, shock absorber berisi gas. Ini adalah absorber hidraulis yang diisi dengan gas. Gas yang biasanya digunakan adalah nitrogen yang dijaga pada temperatur rendah 10-15 kg per cm persegi atau temperatur tinggi 20-30 kg per cm persegi. Komponen selanjutnya yaitu ball joint. Ball joint menerima beban vertikal maupun lateral. Di samping itu juga berfungsi sebagai sumbu putaran roda pada saat kendaraan membelok. Yang kedua, pelumas ball joint. Di bagian dalam ball joint terdapat gemuk untuk melumasi bagian yang berserakan. Pada setiap interval tertentu, gemuk harus diganti dengan tipe molybdenum disulfide lithium base. Penting untuk diingat, setelah pengisian gemuk selesai, pastikan ganti fitting dengan screw plug. Pada tipe ball joint yang menggunakan dudukan dari resin, tidak diperlukan pergantian gemuk. Referensi untuk menambah gemuk, lepaskan screw plug, kemudian pasang fitting gemuk. Yaitu stabilizer bar. Orangnya sendiri adalah stabilizer bar berfungsi untuk mengurangi kemiringan kendaraan akibat gaya sentrifugal pada saat kendaraan membelok. Di samping itu, untuk meningkatkan traksi ban, untuk suspensi depan, stabilizer ban biasanya dipasang pada kedua lower arm melalui bantalan karet dan linkage. Pada bagian tengah diikat ke frame atau bodi pada dua tempat melalui bushing. Cara kerjanya sendiri adalah bila roda kanan dan kiri bergerak ke atas dan ke bawah secara bersamaan dengan arah dan jarak yang sama, stabilizer bar harus bebas dari puntiran. Umumnya pada saat kendaraan membelok, pegas roda bagian luar outer spring dan pegas roda bagian dalam inner mengembang. Akibatnya, stabilizer bar akan terpuntir karena salah satu ujungnya tertekan ke atas dan ujung lainnya bergerak ke bawah. Batang stabilizer cenderung menahan terhadap puntiran. Tahanan terhadap puntiran ini berfungsi mengurangi body roll dan memelihara body dalam batas kemiringan yang aman. Dan selanjutnya adalah strut bar. Seperti diperlihatkan pada gambar di bawah, salah satu ujung strut bar dipasang pada lower suspension arm dan ujung lainnya diikat ke bracket start bar yang diikatkan ke bodi atau cross member melalui bantalan karet. Strut bar berfungsi untuk menahan lower arm agar tidak bergerak maju atau mundur saat menerima kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata atau dorongan akibat terjadinya pengereman. Komponen selanjutnya adalah lateral contour rod. Lateral contour rod dipasang di antara axle dan bodi kendaraan. Tujuannya untuk menahan axle pada posisinya terhadap beban dari samping. Setelah bumper, pada saat kendaraan melalui jalan yang berlubang atau tonjolan besar, pegas mengerat dan mengembang secara berlebihan. Keadaan ini dapat menyebabkan kerusakan komponen lainnya. Untuk itu, bonding dan rebonding bumper dipasang sebagai pelindung frame, axle, shock absorber, dan lain-lain pada waktu pegas mengerut dan mengembang di luar batas maksimumnya. Salah satu referensi bottoming. Bottoming adalah kejutan karena rebound menumbuk frame dan lain-lain
Penyebabnya, kendaraan mengalami rolling atau pitching ketika jalan yang berlubang atau lompatan besar atau tonjolan besar. Referensi oscilasi bodi. Gambar di bawah ini menunjukkan jenis-jenis oscilasi bodi kendaraan. Pertama adalah pitching, adalah gerakan atau bergoyang dari depan dan belakang kendaraan ke atas dan ke bawah terhadap titik pusat gravitasi kendaraan. Selanjutnya adalah bouncing, adalah gerakan naik turun bodi kendaraan secara keseluruhan. Gejala ini mungkin terjadi pada kecepatan kendaraan tinggi dan pada jalan bergelombang. Demikian pula bila pegas suspensi lemah. Selanjutnya adalah rolling. Bila kendaraan membelok atau melalui tonjolan jalan, maka pegas pada satu sisi kendaraan mengembang dan pegas sisi lainnya mengerut. Keadaan ini mengakibatkan body rolling pada arah samping sisi ke sisi. Selanjutnya adalah yawing. Yawing adalah gerakan bodi kendaraan mengarah memanjang ke kanan dan ke kiri terhadap titik berat kendaraan. Yawing kemungkinan terjadi pada jalan yang menyebabkan pitching. Tipe dan karakteristik suspensi. Menurut konstruksinya, suspensi dibagi menjadi dua. Yang pertama suspensi rigid, yaitu pada suspensi tipe rigid, roda kiri dan kanan dihubungkan oleh aksel tunggal. Yang kedua, suspensi model bebas, yaitu masing-masing pada roda kiri dan kanan bergerak bebas independen. Keempat, sistem suspensi depan. Perbedaan besar antara suspensi depan dan belakang disebabkan roda depan dapat membelok. Ketika kendaraan membelok atau melalui jalan yang tidak rata, roda-rodanya menerima gaya dari permukaan jalan. Suspensi berfungsi menyerap gaya-gaya ini agar kendaraan berjalan sesuai dengan arah yang diinginkan. Di samping itu untuk mencegah rodanya bergoyang, bergerak ke arah depan, belakang, samping secara berlebihan, atau merubah kemiringan roda. Hal ini akan mempengaruhi kestabilan kendaraan. Karena faktor inilah suspensi model bebas sering digunakan pada roda depan. Sebagai contoh, suspensi model bebas adalah tipe McPherson strut dan tipe double wishbone. Tipe McPherson strut. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada roda depan mobil ukuran kecil dan medium. Konstruksinya, komponen suspensi tipe strut adalah lower arm, strut bar, stabilizer bar, dan strut assembly. Ujung lower arm dipasang pada suspension member melalui bushing karet dan dapat bergerak naik turun. Ujung lainnya dipasang ke string knuckle arm melalui ball joint. Bar berfungsi menahan gaya yang bekerja pada roda pada arah depan belakang. Salah satu ujung strut bar dipasang pada lower arm dan ujung lainnya diikat pada cross member melalui bracket dan karet bantalan. Yang kedua adalah stabilizer bar, berfungsi mengurangi kemiringan kendaraan ketika membelok dan menahan dan menambah kemampuan cengkram roda terhadap jalan agar kendaraan stabil. Pegas coil dipasang pada rakitan strut dan shock absorber ditempatkan di dalam rakitan strut. Selanjutnya, sebagai bagian dari suspension linkage, shock absorber berfungsi menyerap kejutan dari jalan dan menopang berat kendaraan. Bagian atas dipasang pada fender apron melalui bantalan karet dari bearing. Bagian bawah sudut strut diikat dengan baut pada steering knuckle. Suppression strut dengan lower arm berbentuk L. Konstruksi. Ada beberapa macam bentuk lower arm yang digunakan untuk menopang roda dan bodi kendaraan. Di antaranya adalah bentuk lower arm berbentuk L. Bentuk ini ada yang digunakan pada kendaraan yang mesinnya di depan dan penggeraknya roda depan. Lower arm berbentuk L ini diikat pada bodi pada dua tempat melalui bushing dan ke steering knuckle melalui ball joint. Keuntungannya dapat menahan gaya dari arah samping maupun arah depan belakang sehingga tidak perlu menggunakan strut bar. Double wishbone dengan pegas coil.
Suspensi model bebas ini banyak digunakan pada roda depan mobil penumpang dan truk kecil. Konstruksi. Roda dipasang pada bodi melalui dua lengan suspensi, yaitu upper dan lower arm. Shock absorber pada pegas coil dipasang di antara kedua arm tersebut di atas steering, knuckle, dan frame. Salah satu ujungnya arm dipasang pada bodi atau frame melalui bushing dan ujung lainnya pada steering knuckle melalui ball joint. Bagian atas shock absorber diikat pada bodi atau frame dan bagian bawahnya ke lower arm. Pegas coil terletak di antara lower arm dan bodi atau frame. Double wishbone dengan batang torsi. Suspensi tipe ini banyak digunakan pada truk kecil yang menggunakan suspensi dengan pegas coil. Batang torsi dipasangkan pada upper atau lower arm. Konstruksinya adalah seperti pada gambar di bawah ini. Batang torsi dimasukkan ke torgu arm pada upper arm, dan bagian belakang dari batang tipe dipasang ke dalam outer arm yang diikatkan ke cross member depan dengan baut penyetel answer arm, sehingga penyetelan tinggi kendaraan menjadi mudah dengan menggunakan baut ini. Splint depan dan belakang dari masing-masing batang torsi dilengkapi dengan tutup debu untuk menjaga agar lumpur, air, dan sebagainya tidak masuk. Penting untuk kita pada beberapa model kendaraan seperti stempel R atau L pada ujung batang torsi sehingga tidak akan bertukar pada saat pemasangan. Daun paralel. Suspensi tipe ini digunakan pada roda depan truk, bus, dan lain-lain. Gambar di samping menunjukkan gambar di bawah menunjukkan suspensi depan truk dengan penggerak 4 roda. Bagian tengah, pegas daun diikatkan pada axle housing dengan menggunakan baut U. Suspensi seperti pada gambar di bawah biasanya digunakan pada roda depan truk dengan penggerak roda belakang. Pegas daun diikatkan pada front axle bin dengan baut U. Suspensi belakang. Pada umumnya, suspensi belakang menerima berat yang berlebihan dari penumpang dan barang. Keadaan ini menimbulkan kesukaran dalam menentukan kekerasan pegasnya. Apabila pegas dibuat cukup keras untuk beban berat, akan menjadi terlalu keras bila kendaraan hanya dinaiki pengemudi. Sebaliknya, bila dibuat cukup lembut untuk dinaiki pengemudi, pegas menjadi terlalu lemah sewaktu mendapat beban berat. Demikian pula keadaannya dengan shock absorber. Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan pegas daun atau tipe pegas lain yang mempunyai konstanta yang variabel. Shock absorber yang diisi gas dan lain-lain sebagai suspensi belakang dirancang agar axle selalu pada posisi yang benar. Dan apabila melalui jalan yang tidak rata, roda-roda melambung tanpa mempengaruhi kestabilan arah roda depan. Selanjutnya adalah tipe pegas daun paralel. Suspensi rigid axle ini banyak digunakan pada suspensi belakang kendaraan komersial. Tipe axle ini biasanya menggunakan suspensi dengan pegas daun paralel disebut live axle, yaitu satu unit yang terdiri dari differential axle, shaft, dan wall hub. Live axle dihubungkan ke propeller, shaft, dan frame dan dapat bergerak naik turun bersama pegas. Tipe ini tahan terhadap beban, gaya pengereman, dan gaya penggerak. Konstruksinya. Pada umumnya, ujung depan dari setiap pegas daun diikatkan ke bracket pegas pada structural member atau frame melalui bushing karet dengan hanger pin. Ujung belakang pegas diikatkan ke bracket pegas pada structural member atau frame melalui bushing karet dengan shackle. Seperti pada gambar di samping, pada saat pegas berdefleksi dikarenakan perubahan beban, pegas menjadi panjang dan shackle dapat mengimbangi perubahan tersebut. Bushing karet mempunyai dua fungsi, yaitu menyerap getaran dan mencegah agar getaran tersebut tidak diteruskan ke bodi. Di samping itu, agar mata pegas dapat bergerak maju mundur ketika pegas daun melengkung.
Bagian tengah pegas dihubungkan pada axle housing dengan baut tepung. Pada gambar di bawah adalah contoh sistem suspensi belakang kendaraan penggerak roda depan. Pegas daun sistem ini terdapat di Corolla Wagon ES97 di mana pada bagian tengah rear axle tube. Keempat link. Di antara suspensi rigid, tipe inilah yang menghasilkan kenikmatan berkendara yang lebih baik. Karena penanganan posisi axle dan beban suspensi dilakukan secara terpisah. Biasanya suspensi ini menggunakan pegas coil. Konstruksinya, posisi axle adalah memikul 2 lower control arm, 2 keeper control arm, serta 1 lateral control rod. Sedangkan untuk menopang beban dan menyerap kejutan hanya digunakan pegas. Gaya dari arah depan belakang yang ditimbulkan oleh sistem rem dan sistem penggerak ditahan oleh lower dan upper control arm. Sedangkan gaya dari samping ditahan oleh lateral control rod, salah satu ujung dari step control arm atau lateral rod diikat pada bodi atau frame. Dan ujung lainnya pada rear axle housing melalui bushing karet. Pegas daun dipasang di antara lower control arm atau rear axle housing dan bodi arm. Ini adalah sistem suspensi independen yang dirancang untuk meningkatkan kekakuan rigidity dengan memperhatikan beban dari samping dan memperkecil perubahan alignment toe in, third, dan camber yang terjadi pada saat roda bergerak ke atas dan ke bawah. Pada umumnya mempunyai konstruksi yang sederhana dan tidak banyak memerlukan tempat. Karena itu banyak digunakan pada roda belakang mobil penumpang. Konstruksinya sendiri adalah swing axis pada suspension arm terletak di depan roda dan arm dipasang dengan bushing pada suspension member sehingga aksis membentuk sudut terhadap garis tengah kendaraan. Differential support member dipasang pada bodi melalui bushing sehingga sebagai penyangga diferensial. Di samping itu, CV constant velocity joint biasanya digunakan sebagai joint pada drive shaft. Rolling arm dengan twist suspension rigid ini digunakan pada roda belakang mobil kecil dengan penggerak roda depan. Konstruksinya, bagian belakang suspension arm dihubungkan dengan jalan di atas pada axle beam. Di samping itu, stabilizer bar pada kedua ujungnya dilas pada axle beam. Beban yang diterima roda diteruskan menurut arahnya ke komponen yang bersangkutan, yaitu pada saat roda-roda bergerak dengan arah yang berlawanan, yang satu ke atas dan yang lainnya ke bawah. Gerakan puntiran dari ujung suspension arm diteruskan ke dalam gerakan puntiran axle beam belakang, yang terpasang pada stabilizer dan suspension arm belakang. Puntiran dari axle beam belakang dan stabilizer menghasilkan gaya reaksi yang berlawanan dengan puntiran suspension arm. Penempatan coil spring menyempurnakan roll rigidity dengan mengurangi body rolling sehingga menghasilkan steering yang lebih stabil. Rolling rigidity adalah penambahan momen pada suspensi depan dan belakang yang diperoleh pada saat kendaraan rolling dari sisi ke sisi, di mana diteruskan dari suspensi depan dan belakang ke bodi. Untuk vertikal sendiri bukan pada pegas coil, shock absorber, dan lower bushing, serta upper support rubber cushion dari arah depan dan belakang pada suspension arm dan front bushing, dan dari arah samping pada lateral rod dan bushing. The harmony between the roads and tires is provided by the car suspension system. Semoga bisa lebih dipahami. Whenever a car travels through a bumpy track, it is the suspension that provides a smooth and swift ride. Suspension is the system of chassis, steering, shock absorbers, and tires. Tentang suspensi, semoga bisa lebih dipahami. A car suspension may be dependent or independent. Tentang suspensi, in a dependent suspension, there is a rigid linkage between the two tires. The force acting on one wheel will affect the other two. An independent suspension system allows both wheels to move vertically up and down independently. Suspension are widely classified depending upon their designs.
Suspensions range from map version strut, push rod suspension, and solid axle beam suspension. Semoga bisa lebih dipahami. You might have wondered about this thing in cars, called a leaf spring suspension. They are long, flexible bars installed on wheels to absorb the shocks. Engineers have tried many designs from wide springs, flexible bars, hydraulic springs, but nothing was better than the natural design of a wishbone suspension system. Semoga bisa lebih dipahami. Saya tampilkan video. A wishbone suspension system replicates the design of a bird's wishbone. A wishbone would be snapped apart by two people while they were each making a wish. The person holding the longer piece was said to have good fortune or a wish granted. Saya tampilkan video. A double wishbone suspension consists of two A-shaped arms. The drive shaft must be synchronized with the suspension. It had a special joint called double cardan joint to allow the vertical movement. Saya tampilkan video. If the drive shaft had been straight rod, the vertical movement would not have been allowed. Saya tampilkan video tentang suspensi. Semoga bisa lebih dipahami. Same is the case with steering rack. Tentang suspensi. Thanks a lot for watching, and don't forget to subscribe. Saya tampilkan video tentang suspensi. Semoga bisa lebih dipahami. Saya tampilkan dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.